Oke. Nah, oke, sebelum kita mulai, biar lebih apa namanya ya, lebih kenal gitu teman-teman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya nama saya Mardika Yuriko Bilian, teman-teman. Biasa dipanggil Yuriko. Dan ini adalah apa namanya resume atau CV saya berkaitan dengan GIS yang sebagai dasar atau apa namanya ya dasar dalam menyampaikan materi. Jadi berdasarkan knowledge yang saya punya dan juga pengalaman yang saya punya. Jadi apa yang nanti saya sampaikan itu berdasarkan apa yang udah saya alami ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi tahun 2020 saya melakukan publikasi berkaitan dengan route optimization. Itu menggunakan metode Haversines formula. Misalnya teman-teman familiar dengan route optimize ya. Itu berkaitan dengan GIS juga. Kemudian di 2021 itu sebagai GIS analis sekaligus mendirikan HI Spatial, dan HI Spatial itu berdiri di tahun tersebut kayak gitu. Kemudian di tahun 2022 itu sebagai web GIS developer, dan di tahun 2023 di dua tahun ini itu sebagai GIS software developer di IAZIM PT Ltd. Dan juga masih dengan HI Spasial ya. Jadi ada dua hal ini yang saya kerjakan. Ada beberapa proyek di HI Spasial juga dan juga di kerjaan saya kayak gitu. Dan pernah juga sebagai asisten GIS terapan gitu di UPN Veteran Yogyakarta, Teknik Geomatika kayak gitu. Nah, ini untuk pengenalan dari saya. Nanti apa yang saya sampaikan itu berdasarkan knowledge atau ilmu dan pengalaman yang saya punya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman udah apa namanya, udah punya pengalaman yang mungkin lebih atau hal-hal yang sekiranya teman-teman itu punyai, itu nanti bisa disampaikan juga, mungkin bisa sharing-sharing juga karena mengingat ya terkait dengan web JS developer khususnya di Indonesia itu masih jarang atau masih minim, sehingga kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman nanti bisa di-sharingkan juga kayak gitu. Nah, ini untuk resume dari saya sendiri. Nah, kemudian ini untuk Mas Hamam. Kalau Mas Hamam itu adalah co-foundernya Hispasial di tahun 2021 bareng dengan saya, itu bareng-bareng membangun Hispasial. Kemudian sebelumnya dia sebagai software engineer itu di Mekari. Kemudian pernah juga di Kominfo untuk sebagai instructor atau pelatih atau pengajar ya gitu ya. Nah, terus di 2022 itu sebagai mahasiswa di BINUS Universitas, Universitas Universitas BINUS. Kemudian di tahun 2023 sampai saat ini Mas Samam sebagai Web Application Engineer itu di Trinity Wizard Malaysia ya gitu. Dan juga di tahun 2024 juga pernah research berkaitan dengan WebGIS untuk memvisualkan eh, potensi energi tenaga angin kayak gitu. Nah, itu risetnya Mas Hamam di tahun 2024. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih dalam ya, Mas Hamam ini di https mamxalf.space itu bisa dibuka aja, itu adalah resume dari Mas Hamam kayak gitu. Nah, itu kurang lebih nanti apa yang kami sampaikan itu berdasarkan knowledge dan juga experience kami di selama kurang lebih, ya ini yang terhitung dari tahun 2020 ya, berarti kurang lebih 5 tahun kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya experience lebih, punya knowledge lebih, nanti bisa disampaikan juga. Karena mengingat ya teman-teman, saya lagi di Indonesia web GIS developer atau full stack web GIS developer itu masih minim ya gitu. Oke, ya sebelum ke materi ya, bagi teman-teman yang baru join di High Spatial Community ini mungkin sedikit perkenalan terkait dengan High Spatial. Jadi High Spatial tadi ya berdiri pada tanggal 19 September tahun 2021, yaitu dengan visi bagaimana spasial itu menjadi spesial dan spasial itu bisa dikenal sama masyarakat kayak gitu. Jadi berawal dari eh, hal-hal yang ternyata di beberapa bidang atau di banyak bidang itu membutuhkan spasial kayak gitu, dan tapi masih sangat jarang spasial ini digunakan di bidang tersebut. Nah, alhasil kami membuat visi ini bagaimana spasial ini untuk dikenal oleh seluruh masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk visi kami di Spasial. Nah, ya kami juga ada produknya ada 3 e-book ya sementara ini. Nah,
kemudian awal produknya ini pemrograman Python dasar, ada GeoPandas, membuat WebGIS dengan QGIS. Nah, kalau misal teman-teman mau check out produknya, itu bisa dilihat di highspatial.mir.id. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk eventnya ya kemarin sempat eh, sempat sempat kami polling juga ya, polling di grup LinkedIn dan juga Instagram. Ternyata lebih minat pada pelatihan AI dan untuk geospasial. Dan coming soon-nya nanti ada geocoding OSM dan juga full stack WebGIS menggunakan Revit. Itu berdasarkan kemauan dari teman-teman, pollingnya teman-teman kemarin kayak gitu. Nah, kami rencana pada tanggal 1 Februari tahun 2025. Nah, ini untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa dilihat di sini posternya. Nah, untuk hari ini saja itu ada diskon 40% menggunakan kupon ini ya, EAAI GIS. Tapi kalau misalnya teman-teman masih memikirkan mau ikut apa enggak, teman-teman bisa dapat diskon 30% khusus High Spatial Community Member. Jadi teman-teman yang sudah berjoin di grup High Spatial itu bisa menggunakan uh, diskon ini, kupon ini. Dan teman-teman bisa buka di link pendaftaran ini. Nanti akan kami share juga di berbarengan dengan materi ini kayak gitu. Oke, ini untuk spasial pelatihan. Nah, oke. Nah, ini tadi untuk promosi dikit-dikit ya, tipis-tipis teman-teman. Nah, sekarang masuk ke dalam materi, materi terkait dengan full stack WebJS development nanti dari roadmap awalnya berkaitan dengan GIS, nanti akan saya bahas. Nanti yang baik bagian web developmentnya, framework front end, back end, sistem basis data geospasial, dan juga map library akan dibahas oleh Mas Hamam kayak gitu. Nah, oke, yang pertama adalah apa itu WebGIS. Nah, ini mungkin karena kemarin saya lihat juga terkait demografinya teman-teman, itu nggak cuman dari orang-orang geospasial, nggak cuman orang-orang IT gitu ya, tapi ada macam-macam gitu. Bahkan ada orang pertanian, ada eh, kehutanan gitu, dan mungkin masih belum familiar dengan web atau bahkan dengan GIS-nya kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah apa sih yang membedakan antara WebGIS dengan web kayak gitu. Nah, kalau misal web itu kan udah familiar ya, semuanya udah ada sekarang berkaitan dengan internet, yaitu udah ada webnya ya gitu kan. Nah, tapi kalau WebGIS itu adalah khusus nih. Dia hanya untuk mengintegrasikan data spasial dan juga GIS. Terlebih ada analisis spasialnya kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman familiar dengan misalnya paling banyak yang digunakan ya Google Map kayak gitu kan. Nah, Google Map itu adalah satu produk dari WebGIS. Nah, kalau misal web ya dia hanya berupa teks, berupa number gitu, berupa video, image, dan lain-lainnya. Nah, kalau WebGIS, dia ada spesialnya, itu menggunakan atau mengintegrasikan data spasial dan juga GIS, kayak gitu. Nah, ini ya, untuk membedakan dulu nih antara web dengan WebGIS, kayak gitu. Oh ya, seringkali ya yang saya temui itu, WebGIS itu hanya untuk memvisualkan ya, untuk memvisualkan hasil dari produk analisa. Nah, WebGIS nggak cuma sebatas visual ya, tapi juga bisa menganalisis. Jadi di dalam webnya itu juga bisa dilakukan untuk analisa, nggak cuma memvisualkan doang atau memvisualkan produk yang udah dianalisis. Nih misalnya teman-teman menggunakan QGIS, kemudian hasilnya itu divisualkan di WebGIS itu nggak cuma semerta-merta hanya menampilkan aja, tapi juga bisa dilakukan untuk analisis kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang paling paling enak analisisnya itu gimana? Ya di Google Map itu. Google Map ketika kita mau berkunjung ke suatu tempat, itu kan udah ada analisa network analisnya ya yang secara otomatis, secara real time kayak gitu kan, dia bisa melakukan network analis dalam analisa tersebut kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita apa namanya ketahui ya bahwa WebGIS nggak cuma visual doang tapi juga ada analisa di dalamnya gitu. Nah, itu adalah perbedaan antara WebGIS dengan web kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah roadmap full stack WebGIS. Nah, ini jalan menuju full stack WebGIS development. Yang pertama
tadi ya, eh, kita harus paham dulu konsep GIS dan juga software GIS-nya gitu. Nah, kenapa kita harus paham software konsep GIS-nya? Ya karena kita membuat WebGIS gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami GIS itu apa, kemudian data-datanya itu apa aja, kemudian ada sistem proyek, sistem koordinat, ada analisis spasial dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus Belum dipahami kakak, dulu nih terkait dengan konsep GIS-nya. udah PKP belum? Nah, kemudian selain konsep GIS-nya, kita juga pahami juga terkait dengan software GIS-nya. Nah, kenapa kita belajar software GIS-nya juga? Ya karena software GIS ini sebagai apa ya referensi kita ketika kita mau buat web, kita bisa mengambil referensi dari software GIS gitu. Nggak harus apa namanya ya, bukan berarti kita menduplikat gitu ya, menduplikat software GIS-nya, tapi sebagai referensi itu oh, ternyata di software itu ada analisa seperti ini, bisa nggak diterapkan di web kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan juga nggak cuman itu, Ding. Software GIS itu juga bisa digunakan untuk membuat web juga. Misalnya teman-teman kalau misal tahu QGIS to Web ya, software GIS, kemudian menggunakan QGIS to Web, itu juga bisa membuat web GIS. Itu untuk memvisualkan eh, hasil dari QGIS-nya gitu. Nah, yang kedua adalah basic web development. Nah, basic web development ini belajar juga terkait dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript. HTML, CSS, JavaScript itu nanti buat basic pembuatan webnya. Ketika teman-teman udah ngerti konsep JS-nya, kemudian belajar basic webnya, nanti sebenarnya dua ini sudah bisa jadi buat webgis kayak gitu. Misalnya teman-teman tadi ya pakai QGIS, kemudian menggunakan plugin QGIS to Web, dan udah paham HTML, CSS, dan juga JavaScript, nah teman-teman udah bisa bikin webgis kayak gitu. Nah, kemudian setelah paham nih basic web development, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sama Mas Hamam terkait dengan basic web dan sampai backend. Nah, ini cuma gambaran doang. Nanti setelah basic webnya ada map library dan utility. Jadi map library itu udah ada pustakanya untuk membuat peta dan juga beberapa library tambahannya untuk stylingnya. Itu juga perlu dibahas, perlu dipelajarin. Kemudian selanjutnya setelah paham nih map library, belajar frameworknya, front end, development, dan juga back end berserta dengan sistem basis datanya. Nah, sistem basis data ini nanti juga akan dibahas ya, apa yang membedakan sistem basis data biasa dengan sistem basis data spasial seperti itu. Yang terakhir nanti baru ke map server. Nah, map server ini server khusus map ya, gitu. Jadi memang spesial nih mapnya. Jadi kita menggunakan server khusus map kayak gitu. Nah, dari perjalanan roadmap ini 1 sampai 6, kita harus paham juga cara berpikirnya. Yaitu ada dua kombinasi ya, spatial thinking dan juga computational thinking. Nah, bagi orang-orang geografi, orang-orang geomatika, geodesi, orang-orang tergerak di geospasial ya, anak penginderaan jauh itu mungkin sudah familiar dengan spatial thinking. Nah, bagi orang-orang IT itu familiarnya dengan computational thinking. Nah, di dalam WebGIS ini kita mengkombinasikan antara spatial thinking dan juga computational thinking gitu. Nah, lalu apa sih spatial thinking dan computational thinking? Nah, kita akan bahas juga. Nah, ini spatial thinking x computational thinking. Nah, kurang lebih sih terkait dengan spatial thinking ya. Spatial thinking itu adalah bagaimana kita bisa berpikir, mempersepsikan sesuatu itu dengan ada hubungannya dengan spasial kayak gitu. Bisa berupa visualisasinya, hubungannya, atau orientasinya, atau persepsinya. Nah, spasial itu kan berhubungan dengan keruangan. Nah, ketika kita bisa berpikir secara spasial, itu kita bisa menspasialkan, nah, jadi ya visi tadi ya, menspasialkan bidang-bidang tertentu. Eh, Ketika teman-teman misalnya bergerak di bidang, nah, katakanlah pertanian gitu ya, misalnya di pertanian, apa sih peran spasial di pertanian gitu?
oh ternyata pertanian itu berkaitan dengan misalnya supply and demand, produksi di pertanian. Nah, bagaimana untuk menspasialkan kondisi supply and demand itu, hasil produksinya, kemudian demandnya dari masyarakat, itu dispasialkan. Nah, ini salah satu penerapan spatial thinking saat ini di situ itu. Nah, teman-teman kalau misal mau belajar spatial thinking itu bisa pelajari dulu hal-hal apa namanya bidang-bidang tertentu, kemudian apa sih penerapan spasial di sana, kayak gitu. Nah, itu adalah spatial thinking. Nah, selanjutnya adalah computational thinking. Nah, ini computational thinking itu berkaitan dengan pada saat pengerjaan full stack web development. Jadi bagaimana untuk memecah sebuah masalah besar itu menjadi bagian-bagian kecil gitu. Kemudian bisa fokus pada MVP, minimum value valuable product kayak gitu. Minimum produknya berapa, kemudian detail-detailnya nanti akan dikerjakan atau penyelesaiannya akan dikerjakan setelahnya kayak gitu. Belajar juga terkait dengan algoritma thinking gitu, mampu untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang tepat kayak gitu. Nah, ini computational thinking itu juga perlu dipelajari gitu kan. Berpikir itu kan seperti otot ya. Jadi otot itu bisa dilatih, berpikir pun tak kira juga bisa dilatih kayak gitu. Nah, ini selama teman-teman nanti pengerjaan dari roadmap tadi ya, tak kira nanti akan semakin lama mengerjakan, semakin terlatih juga nih computational thinkingnya kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu di pertama. Roadmap pertama tadi ya, Kayak orang kaya. di roadmap pertama. Nah, roadmap pertamanya adalah konsep JS dan juga software development. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut konsep JS dan juga software JS. Nah, kalau misal teman-teman yang sudah bergerak di bidang geografi, bidang geospasial ya, itu udah familiar. Tapi karena tadi demografinya di forum ini yang saya lihat itu nggak cuma orang-orang geografi, jadi saya akan menjelaskan secara dasar dulu nih. Nah, yang pertama sih terkait dengan GIS, yaitu sistem informasi itu yang mengelola, menganalisis, memvisualkan data berbasis lokasi atau spasial. Nah, ini software-software yang sering banyak digunakan. Ada QGIS, ada ArcGIS, produknya Esri, macam-macam ArcGIS ya, macam-macam produknya Esri gitu. Kemudian ada GraphGIS, dan juga yang berbasis cloud itu ada GEE, nih, Google Earth Engine. Nah, software-software ini digunakan biasanya untuk mengelola, untuk menganalisis, dan bahkan juga untuk memvisualkan kayak gitu. Dan hal-hal ini perlu dipelajarin karena tadi ya, kalau misal kita udah tahu, udah paham dulu nih di ArcGIS, QGIS, nanti buat membuat WebGIS itu akan semakin enak kayak gitu. Karena udah tahu nih secara penggunaan di software itu seperti apa dan ketika kita buat WebGIS kita bisa memvisualkan, menganalisa itu juga enak kayak gitu karena udah tahu nih basicnya di software-software itu seperti apa. Nah, nah, selain itu yaitu kita tahu harus paham dulu data spasial itu apa dan data non spasial itu seperti apa. Nah, karena kan yang akan kita visualkan ya, atau yang kita analisa itu kan berupa data. Nah, data GIS itu adalah data spasial atau data geospasial. Dan data geospasial ini mungkin sudah sering banyak dibahas, ada data vektor, data raster ya. Dan kalau misal pengambilannya pun juga macam-macam metodenya, pengambilan data di lapangan. Kalau misalnya menggunakan metode terestrial itu juga biasanya menggunakan alat total station misalnya atau theodolite ya yang sebelum total station atau GPS kayak gitu. Nah, itu data-data yang diambil dari lapangan yang sehingga kita bisa memvisualkan di dalam GIS. Ada juga data raster. Data raster biasa misalnya ada beberapa metode juga dalam pengambilan misalnya menggunakan metode fotogrametri. Fotogrametri atau foto udara itu kita dapatnya data raster. Bisa juga menggunakan remote sensing, penginderaan jauh ya, penginderaan jauh.
itu dapat juga citra satelit, data citra satelit yang bisa kita olah menjadi WebGIS gitu. Dan ini kurang lebih ya tabelnya perbedaan dari data spasial dan non spasial. Kalau format umumnya paling terkenal ya Shapefile ya. Shapefile karena support dengan QGIS dan juga ArcGIS yang mana dua software itu banyak digunakan. Dan tapi nanti kalau misal di WebGIS teman-teman akan kenalannya dengan ada PostGIS, ada KML, ada GeoJSON ya. GeoJSON yang paling banyak digunakan juga. Dan juga komponen utamanya ya sebuah lokasi dan atribut ya. Data atribut buat pelengkap data vektor dan juga data rasternya. Nah ini untuk perbedaannya teman-teman bisa baca nanti akan kami kirim juga ya materinya kurang lebih perbedaan dari data spasial dan juga data non spasial. Nah ini data geospasial dalam WebGIS nih. Nah ini adalah data geospasial itu udah tadi ya ada data vektor, raster, data vektor dua titik, garis, poligon, data raster itu berupa data grid yang udah memiliki apa namanya yang merepresentasikan nilai kalau misalnya mau dilakukan atau diisi dengan sistem koordinat itu biasanya dilakukan menggunakan metode georeferensi yaitu jadi biar menampal dengan base map kita. Nah, format datanya ya ini biasanya kalau vektor ada GeoJSON, ada shapefile, ada KML, kalau raster itu ada GeoTIFF, PNG, JPEG dengan tentunya mempunyai sistem koordinat yang tadi itu yang dilakukan georeferensi. Kalau misal datanya teman-teman atau data raster teman-teman belum punya referensi koordinat, ya tadi harus dilakukan georeferensi. Nah, ini data geospasial di dalam WebGIS. Kemudian, nah, ini adalah analisis spasial ya. Ini dasar-dasar. Dia ada beberapa contoh doang. Kalau misal teman-teman mau tahu cari lebih dalam, teman-teman silahkan aja cari analisis spasial itu seperti apa, ada apa aja. Contohnya ada spatial join, ada intersect, ada buffer, network analysis itu yang lebih advance, kemudian ada dissolve, ada clip, ada union gitu. Nah ini analisis spasial ini kenapa apa namanya ya penting dibahas juga karena nantinya ketika membuat wedges di dalam backend atau di dalam database itu juga bisa melakukan analisis spasial bahkan menggunakan query. Nah, ketika kita nggak paham konsep dasarnya dulu nih di analisis spasial, nanti ketika kita membuat query atau membuat sebuah algoritma, ya bakalan sulit nih, nggak kebayang nih. Tapi karena kita udah paham nih dulu nih analisis spasialnya itu seperti apa aja, nah nanti dalam pembuatan apa namanya di dalam backend atau di dalam sistem basis data bakalan lebih enak kayak gitu. Nah, ambil contoh dulu ya berkaitan dengan network analis kayak gitu. Nah, di tempat saya kerja itu kan bidangnya dari transportasi ya gitu. Nah, apa peran GIS developer dan juga GIS analis di dalam pembuatan network analis? Nah, kalau misal teman-teman pernah analisis network analis menggunakan QGIS atau ArcGIS itu kan biasanya produknya adalah berupa peta ya. Jadi kita bisa tahu nih apa namanya eh, jarak terdekat, jarak yang terbaik kayak gitu-gitu kan. Nah, itu di dalam QGIS biasanya hasilnya peta. Nah, kalau tempatku itu GIS analisnya dia produknya bukan peta, tapi bentuknya adalah sebuah algoritma dengan parameter-parameternya. Jadi seorang GIS analis dia akan membuat parameter-parameter terkait dengan network analis, kemudian dianalisa di dalamnya, kemudian hasilnya parameter itu akan digunakan oleh seorang GIS developer. Karena kalau misal hasilnya berupa peta aja, dia nggak bisa secara real time menggunakan WebGIS tersebut. Nah, kayak misalnya contohnya lah ya, contohnya di Google Map. Google Map kan orang orang umum pun dia bisa menggunakan analisis network analis ya, nggak harus paham QGIS ya gitu kan. Dia cukup menuliskan alamatnya di mana, kemudian jarak lokasi tujuannya kemana, dia langsung dibikinin dengan network analis. Nah, itu pun sama yang WebGIS yang sedang dibangun itu berdasarkan parameter yang ditentukan. Kemudian user tinggal memasukkan alamatnya saja dan udah dibikinkan tuh
network analysnya seperti apa. Nah, itu salah satu ya penerapan bagaimana GIS developer itu harus paham juga. Nggak cuma seorang GIS analis doang nih yang paham terkait dengan network analisis spasial, tapi GIS developer juga harus paham juga minimal ngerti lah. Ini maksudnya seperti apa gitu. Oke, ini adalah analisis spasial. Yang terakhir itu adalah sistem koordinat. Nah, selain tadi berkaitan dengan analisis spasial dan juga kita harus paham juga sistem koordinat karena kalau misal sistem referensi yang digunakan itu berbeda, dia nggak akan match. Misalnya base map-nya, base map yang paling sering digunakan di WebGIS itu kan ada OpenStreetMap, ada Google Map ya. Nah, itu pun biasanya menggunakan koordinat geografis. Nah, ketika proyeknya teman-teman itu menggunakan proyeksi, proyek menggunakan sistem koordinat proyeksi ya, ya itu nggak bakalan match kayak gitu. Biasanya nggak muncul loh di, wah ini udah diintegrasikan tapi kok nggak muncul-muncul. Nah, ini kenapa nih? Nah, biasanya karena ada perbedaan sistem referensi koordinat. Nah, sehingga teman-teman harus ngerti dulu nih yang digunakan di base map-nya apa, proyeknya teman-teman apa, biar nanti match kayak gitu. Nah, ini untuk sistem koordinat. Minimal teman-teman nggak harus paham semuanya, nggak harus paham semua ya. Banyak banget memang sistem referensi koordinat, ada yang berupa lokal, ada proyeksi peta, ada belajar proyeksi peta juga, tapi minimal tahu aja harus match bahwa sistem referensi yang digunakan datanya teman-teman dengan base map-nya itu sama biar match aja seperti itu. Nah, kalau seorang disk analis sih memang harus paham ya, tapi kalau misal menurutku sih terkait dengan JS developer minimal tahu aja geografis tuh eh, base map-nya menggunakan apa, data yang diambil menggunakan apa biar nanti sama nih match kayak gitu biar tertampal kayak gitu. Nah, itu paling terkait dengan GIS-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hamam terkait dengan basic web development-nya. Ini sementara belum ada yang tanya ya. Nanti mungkin di sesi pertanyaan teman-teman bisa sampaikan aja. Mas Hamam, silahkan Mas Hamam dilanjut untuk basic web development dan setelahnya. Oke, tes tes suara saya masuk ya? Suaraku masuk lagi. Masuk, 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 masuk. Oke. eh jadi saya mau melanjutkan di bagian webnya karena untuk bagian JIS-nya sendiri itu Mas Yuriko lebih superior ya. Oke. Nah, jadi di sini lanjut itu basic web development. Nah, gitu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, itu langsung tanya aja ya, open mic. Karena biasa tadi seperti yang sudah disampaikan sama Yuriko, itu tidak terlalu formal ya. Nah, basic web development itu beberapa waktu lalu saya pernah demoin di Spasial juga, itu menggunakan map Tyler ya, yang dimana basic web development, HTML, CSS, JS ini itu nggak harus terlalu tahu. Maksudnya bi, nggak harus terlalu tahu. Nggak harus terlalu tahu tuh, yang penting tahu aja bentuknya seperti apa gitu. Nah itu jadi apa namanya? Bentuknya tahu, basicnya tahu. Nanti untuk buat WebGIS-nya itu udah dihandle sama, udah dibuatin sama framework atau library yang udah ada. Nah nanti kita bahas eh, ini ya di slide selanjutnya. Nah ini dasarnya itu 3, HTML, CSS, JS. Kalau dilihat di gambarnya di slide gitu. Nah itu kan HTML itu kerangkanya tuh. Kerangka buat pondasi, kalau rumah ya pondasi gitu. Kalau di manusia itu apa namanya? Apa jenenge iki? Tulang, skeleton, tengkorak. Nah itu. Habis itu CSS-nya itu buat permak atau buat visualisasi tampilannya. Nah, itu baru ada kulitnya, ada bajunya, warna rambutnya apa. Baru fungsionalitinya supaya dia bisa bergerak. Kalau di web itu ada animasinya gitu. Atau kalau tadi waktu perkenalan saya ada visualisasi tenaga listrik menggunakan angin. Nah, itu buat visualisasi anginnya bagaimana. Nah, itu pakai JavaScript. eh nanti mungkin ini boleh tak share nggak ya? Nanti saya konfirmasi dulu ya source code saya. Kalau kalau bisa saya share,
buat risetnya, buat produknya ya, lebih ke produknya bukan risetnya. Nanti tak share ke teman-teman di komunitas gitu. Buat apa namanya? Buat kalau ada yang mau belajar atau mau buat ngerosting itu boleh. Wah, iki ra ngene iku kudune, nah, gitu boleh. Nah, next Mas Yuriku. Nah, ini kelihatan kan? HTML only itu kalau di website itu cuma tulisan. Tulisan cuma ada, ya itulah jelek kayak web-web sebelum saya lahir kali ya. Kayak web-web sebelum saya lahir mungkin bentuknya seperti itu karena saya Gen Z. Nah, mungkin waktu awal-awal masih Internet Explorer awal-awal atau bahkan sebelum itu mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin ada yang lebih tua di sini, lebih senior, kalau dulu lihat website seperti itu. Baru, nah itu ketika dikasih CSS dan JS itu nanti bisa ada petanya, ada warnanya, terus letak posisi layoutnya seperti apa itu menggunakan CSS. Nah, terus kalau teman-teman lihat, wah saya nggak bisa kursornya ya. Itu ada Jawa Barat, itu kan namanya pop up tuh, klik, nah gitu. Nah itu ketika bagian Jawa Barat diklik lalu keluar tulisan seperti itu menggunakan JavaScript. Nah itu, jadi harusnya apa nah, kebayang lah ya. Nah itu. Terus tombol-tombol itu yang kanan atas itu ada zoom in, zoom out, terus ada full screen home. Nah itu untuk peletakannya pakai CSS, untuk fungsionalitinya supaya bisa zoom in, zoom out itu menggunakan JavaScript. Nah itu. Kalau kemarin yang sempat ikut Map Tyler, pelatihan Map Tyler, itu tinggal menambahkan parameternya aja. Tinggal menambahkan parameternya. Oh, saya pengen ada fitur zoom in, zoom out. Oh, saya mau nambah fitur bisa jauh ke kiri, jauh ke kanan, atau 3D gitu. Nah, itu nggak buat dari awal, tapi ya tinggal aktif non-aktif aja dari library-nya. Tuh, nah nanti sepertinya bakal dibahas lebih lanjut cara buat yang manual kali ya. Cara buat yang manual sama memanfaatkan plugin kalau menggunakan Leaflet.js itu di pelatihan sekitar sekitar apa ya Yur? Akhir Februari atau Maret atau malah pertengahan Februari kalau lagi senggang. Nah, kemarin sebenarnya mau rilis ebook GEE ya atau video course GEE cuma karena tiba-tiba ada proyek masuk ya udah ditinggal dulu, ditinggal dulu. Nah itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus next tekan itu ki. Oh, nah ini Maps Library. Jadi selanjutnya itu ada Library. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan ya, kita kalau mau buat seperti ini dari awal ya lempoh, no. Maksudnya susah. Nah. Jadi ada beberapa library dan utilities yang bisa dipakai. Salah satunya ada Leaflet, habis itu ada MapTyler. Tapi favorit saya tetap MapTyler, favorit saya. Nodop tuh. Tapi kalau mau yang gratis bisa di customize tanpa batas ya Leaflet. Ada lagi Hearmap, ada lagi Google tuh apa lupa saya Google. Google tuh ada, terus ada lagi eh banyak pokoknya. Saya jadi lupa ya ngeblank. Nah itu pokoknya banyak banget. Jadi teman-teman tinggal kalau misalnya gini ya, teman-teman kalau nggak mau into banget ke dalam web itu cukup membaca aja library atau utility seperti ini, library seperti ini. Daripada teman-teman belajar webnya udah nemen ki maksudnya apa ya? Udah nemen tuh terlalu fokus di web padahal pengennya jadi webgis gitu. Nah, itu cukup yang seperti ini. HTML, CSS, JS yang lebih advance itu menyusul aja. Karena sejauh pengalaman saya, teman-teman di dunia webgis itu nggak harus terlalu yang webnya harus advance gitu. Nggak misalnya handle ribuan data, jutaan data apa, eh, harus bisa
scaling gitu-gitu enggak. Jadi cukup yang seperti ini. Nah, itu ya. Lalu next. Nah, ini wah sudah saya sampaikan. Ah, Mapbox saya lupa tuh Mapbox. Nah, itu Mapbox tuh dulu gratis, itu menyenangkan dan menurut saya ini paling advance kalau library yang berbayar. Ini ada juga yang gratis sih sebenarnya. Cuma terbatas ya yang gratis Mapbook ini. Jadi teman-teman kalau mau buat 3D yang keren banget, Mapbook tuh ada sepertinya. Terus apa namanya? Ini banyak ya. Buat tampilan-tampilan itu ada Tailwind, ada material UI, ada Bootstrap. Nah, seperti itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa pilih salah satunya. Nah, cuma pesan saya ini, eh kadang di beberapa suhu apa namanya ya, suhu-suhu perweban duniawi di Twitter atau di tweet sekarang yang lagi ngetren pada jualan produk digital di sana itu sering menyampaikan kalau belajar cukup fokus satu, kalau belajar ya udah satu aja, nanti yang lain menyusul. Itu bagus, itu oke. Tapi kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu, saran saya ketika teman-teman stuck, itu bisa nyoba ke library yang lain. Nggak usah fokus di satu library atau satu framework gitu. Karena apa? Karena ada beberapa framework atau beberapa library yang membahas topik satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi untuk pemahaman konsep, misalnya di leaflet konsep mapnya itu seperti ini. Terus di map Tyler konsep untuk menampilkannya seperti itu. Nah, nanti bisa jadi teman-teman pengen buat proyek pakai leaflet tapi paham buat nampilin mapnya atau paham apa namanya secara mendalam itu di map Tyler. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu, gabut, kujer bahasa Jawa nih. Nah, itu nggak apa-apa belajar library atau framework lebih dari satu. Coba-coba aja. Karena dulu ini waktu saya awal belajar, saya paham dalam penampilan mapnya itu di leaflet, tapi dalam customize yang kayak apa namanya visualisasi angin tuh. Nah itu pertengahan bulan kemarin ya, visualisasi angin, terus visualisasi apa nah, densitas udara, terus suhu gitu-gitu, itu pahamnya di map Tyler gitu. Jadi ya, kalau luang banyak waktu, coba aja semuanya satu-satu. Rasakan kepedihannya gitu. Jadi, oh ternyata kok susah ya WebGIS. Ya itu emang susah, jangan cuma lihat mudahnya aja gitu. Jangan tiba-tiba japri temen yang udah sukses di WebGIS, udah kerja di luar negeri. Wah, saya juga pengen nih kerja remote seperti kamu. Ketika belajar 1 minggu, 2 minggu, wah kok meletre lah. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah itu. Terus next. Nah ini bentuknya ini contoh leaflet ya, Yur. Nah contoh leaflet. Nah ini kalau dibaca kan pusing ya dibaca. Nah ini nggak usah dibaca kodenya, biarin aja. Kalau teman-teman customize banget ya perlu dibaca. Kalau teman-teman nggak perlu ya ngapain dibaca. Cukup baca ini dokumentasi. Nah ini pengennya ya, saya nggak tahu nanti Yuriko pengen buka volunteer nggak ya. Kemarin sempet sempet ini sempet sounding, sempat diskusi, wah gimana kalau kita nggak volunteer. Jadi sharing sama teman-teman 1 2 orang atau maksimal 5 orang dalam satu grup, nanti buat serial leaflet ini. Serial leaflet dari cara integrasi, dari cara menggunakan plugin, cara customize, nanti jadi satu playlist yang open source gitu. Jadi teman-teman bisa kontribusi, wah kan gokil tuh. Pokoknya apa namanya ya? Karena high spasial sendiri itu gabut, lebih ke gabut itu, proyek gabut. Jadi cuannya nomor sekian gitu. Ya kalau mau bantu beli produk boleh gitu, atau ikut pelatihan boleh gitu. Tapi kalau buat yang kontribusi-kontribusi seperti ini udah dari 3 tahun yang lalu ya apa namanya ya? Ya digratiskan aja lah untuk seperti ini gitu. Tapi kalau untuk yang studi kasus gitu emang
emang ya mosok ya orang bayar gitu ya. Capek juga buat materinya gitu. Ya itu. Karena kalau nggak cuan kan males juga ya buatin kayak gitu. Ngapain gitu. Nggak ada untungnya ya mending kerja ngapain buat kayak gini gitu. Nah itu. Nah terus next. Nah ini. eh di web sendiri secara general itu dibagi ke beberapa Iya, kategori. Beberapa kategori, beberapa kriteria. eh Nek buat yang apa namanya? Buat yang pemula atau baru memahami web itu iya nyebutnya ya. Ya itulah tiga kategori ya. Pertama ada front end. Kok tiga kategori? Dua kategori weh kakean tiga kategori. Ada front end sama ada back end. Nah, front end itu buat tampilannya yang ini ya. Kalau tadi di contohnya itu web BPS ya itu. Nah, itu yang buat tampilannya, yang layout, yang ngewarnain itu front end. Nah, tapi nanti di slide-slide selanjutnya itu buat apa namanya? eh Logika gimana cara nyimpen datanya dan lain-lain itu back end. Nah, ini kalau pengertiannya apa ini pengertiannya? Tak baca ya. Saya baru baca slide-nya ini nih dipaksa Yuriko. Esok-esok Sabtu kok kon ngisi. Piye? Kerangka kerja yang menyediakan alat, komponen, dan struktur untuk mempermudah pengembangan antarmuka pengguna UI pada aplikasi WebGIS. Nah ini peran front end apa ini? Visualisasi data geospasial, interaksi pengguna, interaksi back end. Ya pokoknya lebih ke ini ya. Interaksi user terhadap produk yang kita sediakan. Simpelnya seperti itu. Nah oke, next. Nah ini, contoh framework front end. Sekarang kan banyak banget tuh. Framework front end ada React, ada Next, Svelte, Vue, Angular, Nux.js, ada lagi Ionic, ada lagi, wah pokoknya akeh banget lah, itu pokoknya banyak banget. Bahkan sampai di Twitter itu beberapa waktu lalu perang framework, perang mazhab framework tuh. Jadi ada yang satu orang nyebut, wah ini bagus ini nih, yang satu cacat gitu. Wah, padahal ketika menyebut cacat pun suruh buat kayak gitu belum bisa gitu, belum tentu bisa gitu. Jadi sempat rame tuh, sempat apa namanya ya? Kalau teman-teman yang sering nyimak di Twitter itu gontok-gontokan, wah gokil pokoknya itu melebihi apa namanya? Melebihi perang politik pilpres ya, gitu. Ini ya. Kalau kalau saya ngerasain waktu itu ya, itu bener-bener wah gokil pokoknya sangar banget tuh. Yang satu pro Next, yang satu pro React, yang satu wah ngapain pakai framework front end, pakai HTML, CSS sama JavaScript natif aja cukup gitu. Nah, cuma untuk yang framework front end ini sendiri, teman-teman kalau emang yang benar-benar pengen into banget ke web JIS, bukan JIS secara ini ya, bukan JIS secara general karena kalau di JIS sendiri itu lebih kompleks, lebih harusnya tidak terlalu tergantikan AI untuk sekarang. Itu framework front end teman-teman sebenarnya nggak penting. Penting nggak penting ya. Tapi kalau framework front end sendiri kalau teman-teman yang cuma di area map aja itu kurang begitu berguna. Karena ya itu tadi, kalau kita mau menampilkan zoom in, zoom out, atau yaw gitu, nah itu di library mapnya biasanya udah disediakan. Jadi kalau kayak gini ya, tipis-tipis belajar kalau misalnya banyak waktu luang itu boleh banget. Tapi ya tetap kedepannya tetap harus paham juga ya, karena requirement user tuh biasanya kita umur 25 butuh pengalaman 30 tahun gitu. Nah itu kan ya dikit-dikit belajar gitu boleh. Nah, cuma kalau untuk akhir-akhir ini di Spatial sering menggunakannya itu Next.js. Karena apa? Banyak yang apa namanya? Banyak yang ngomong kalau Next.js itu wah berat nih, wah banyak ini itunya, banyak tetek bengeknya. Tapi kalau di Spatial sendiri karena ketika proyek itu tidak terlalu idealis dan lebih ke kepuasan pengguna dan cuan,
kepuasan pengguna dan cuan itu menggunakan Next.js karena Next.js ini bisa front end, bisa juga digunakan back end walaupun nggak terlalu advance. Jadi ketika teman-teman nanti buat WebGIS itu semuanya bisa dihandle, termasuk ketika menyimpan data, entah itu data database atau entah itu data dokumen, data data non database gitu aja ya, karena ada nyimpen PDF, foto, nyimpen shape file dan lain-lain itu bisa. Jadi lebih fleksibel daripada yang lain, apalagi Angular tuh. Wah, ngapain pakai Angular zaman segini? Wah, saya malah jadi kayak buzzer di Twitter ya. Jangan. Karena Angular itu eh apa ya? Saya pernah pakai dulu waktu kuliah di Amikom. Tapi menyebalkan karena sungguh susah. Kalau buat saya waktu itu ya, itu yang buat nggak mikir pemula itu yang buat Angular tuh. Nah itu sedikit intermezzo ya. Jadi kalau mau pakai yang mudah, tapi nanti di belakangnya, maksudnya ketika next development itu, ya itu harus dipertimbangkan baik buruknya, pros and cons-nya, itu pakai Next.js saja. Wah, ngendorse gitu. Ya kenapa pakai Next.js? Pelatihan-pelatihan di high spatial kalau yang berhubungan ini kayaknya ya pakai Next.js atau pakai yang React nanti. Nah itu. Terus next. Nah ini lanjut ke backend ya. Jadi nanti backend ini di mana logika di server ya itu berjalan. Nah, kalau pengertiannya ini ya, pengembangan sisi server dari aplikasi WebGIS. Tempat data disimpan, diproses, dan disediakan untuk front end. Jadi front end itu cuma pusingnya di tampilan, tapi ketika menganalisa, mengkalkulasi sesuatu, menyimpan data, dan lain tetek bengek lainnya, nah ini di back end. Jadi back end itu semacam unsung hero kali ya. Unsung hero. Nah itu, apa namanya, pengelolaan-pengelolaan yang berlogika gitu. Kalau teman-teman yang nggak punya jiwa seni ya di back end aja gitu. Kayak saya itu condong ke back end walaupun bisa juga front end, tapi kalau ada cuannya saja. Kalau buat hobi ya saya di back end aja. Ngapain di front end gitu. Tapi kalau teman-teman ngejar bukan ngejar front end, ngejar cuan kayaknya lebih banyak di front end gitu cuannya. Cuma saya apa namanya nggak terlalu suka tampilan gitu, nggak bisa di logika. Dan pemilihan warna saya pun walaupun nggak buta warna ya, tapi jelek aja karena emang nggak punya seni. Jadi di backend development. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ngolah, bisa teman-teman kalau misalnya gini, ke depannya backendnya menggunakan Python, terus pengen buat machine learning atau buat AI gitu ya ini di backend ini gitu. Besok next pelatihan itu dari apa namanya? Dari apa namanya? Wongkun Dewi apa namanya ya? High Spatial itu menggunakan Python. Nah, itu apa namanya? Ada berbau backend-nya banyak. Jadi besok itu rencananya kayak ini, ada data sekolah, terus nanti dibuat mesin learning dan dibuat klasifikasi gitu. Ini tuh harusnya akreditasinya apa, nah gitu-gitu. Nah itu di backend gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen scientist banget, wih gokil scientist banget, itu di backend gitu ya. Wah jangan yang itu tuh nggak valid tuh statement lulusan S1, urung lulus S1, wis nggak statement ngono. Bukan, itu ya itu sedikit intermezzo gitu. Nah itu, backend kurang lebih seperti itu. Kalau di high spatial, backend pakainya, Yuri kira ono slide ini ya, nggak ada slide backend itu apa aja ya. Pokoknya ini, kalau di high spatial, pakainya ya Next itu, karena Next itu full stack bisa dipakai front end, bisa dipakai back end. Tapi kalau untuk kalkulasi-kalkulasi yang lebih advance, yang ngolah-ngolah, yang jis banget, itu pakai Python. Nah gitu, karena Python pun ini maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Di bahasa Python tuh banyak library, banyak framework yang emang diperuntukkan untuk analisa data, terus pengolahan ini ya geospasial kayak vektor atau raster itu ada semua di Python. Jadi ya kita pakai yang lebih mudah saja daripada buat manual capek capek iya cuman enggak wah ya itu serah masuk pokoknya kayak gitu itu terus next.
Nah ini yang menarik, ini ada sistem basis data. Nanti mungkin kan ada demo sama ada sedikit apa namanya? eh Demo ini kemarin ketika di High Spatial buat WebGIS itu seperti apa. Ini kemarin menarik di sisi basis data ini. Karena saya sama Yuriko kemarin sama teman-teman yang lain itu diskusi. Ini dapat proyek kayak gini itu paling cocok database-nya apa ya gitu. Jadi kemarin sempat diskusi mau pakai SQL atau no SQL gitu. Itu kita sempat diskusi lumayan panjang dan akhirnya diputuskan Hamin 3 submit prototipe pertama loh nggak salah. Karena bantuan AI buatnya ya semalam selesai itu. Wah, gokil. AI terbaik pokoknya. Atau kapan-kapan ini ya, gimana cara buat WebGIS buat produk menggunakan AI. Wah, gokil. Itu satu malam selesai tuh. Langsung bayaran 1 juta. Ya itu. Nah, apa namanya itu intermezzo ya. Nah ini basis data itu ya ini teknologi untuk menyimpan, mengelola, sama mengakses data secara terorganisir gitu. Jadi ya kalau komponen utamanya ya data, database engine, query language. Nah query language itu yang seperti tadi ya, saya yang di diskusi teman-teman high spatial itu mau pakai SQL atau no SQL. Nah nanti kita lihat bedanya. Kok mau SQL, kok mau no SQL. Nah itu sempat debat panas tuh kemarin. Nah itu next, what makes a GIS database different? Apa nih? Jalan jujur. Nah ini jenis data yang dikelola. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan database biasa ya, kayak apa? Postgre, MySQL, Mongo gitu, itu baru bisa menyimpan data biasa. Data-data non spasial nih, kayak teks, angka, tanggal, file dokumen. File dokumen tuh ini ya maksudnya ya. eh path-nya aja atau encryption-nya aja, bukan file dokumennya gitu. Nah, itu atau ya inilah perbandingannya. Tapi teman-teman kalau misalnya pakai PostgreSQL itu perlu ekstensi yang bernama PostGIS. Nah, supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mengelola data yang di sebelah kanan ini nih, data spasial kayak titik, garis, poligon, raster, data atribut, nah gitu-gitu. Nah, ini kalau dilihat perbedaannya kan ini kayak struktur data, fokus. Nah, baca sendiri aja ya. Nanti teman-teman juga di-share kok. Baca sendiri gitu. Nah, itu contoh query-nya pun juga sedikit berbeda kalau yang pakai ekstensi lanjutan gitu ya. Nah, pokoknya kalau mau basis datanya mau GIS banget, ya itu harus pakai ekstensi. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Nah, apalagi di Kumbu. Wah, itu gokil pokoknya. Nah, cuma banyak juga eh ini kan kalau kita pengen manual ya nyimpennya ya. Kalau kita nggak pengen manual nyimpennya, pengen pakai bukan on premise, itu bisa pakai pihak ketiga gitu yang udah menyediakan kayak MapTiler tuh udah menyediakan medianya. Nah, itu tinggal dipakai aja tuh. Cuma yo bayar gitu. Ini pun juga bayar sebenarnya kalau mau online di deploy sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Eh, next, yuk. Nah, ini contoh format data dalam JIS. Ini yang menarik. Yang menarik adalah kalau teman-teman nanti pengen ngelempar ke front end dari back end, itu rata-rata hampir semua library itu hanya menyediakan format GeoJSON. Kenapa kok GeoJSON? Karena ya front end itu biasanya cuma menerima data ketika buat komunikasi ya, front end back end itu ya cuma JSON ini. JSON, XML, SOAP, SOAP, ya SOAP itu saya belum pernah pegang sih, tapi tahu aja. Setahu saya itu GeoJSON, SOAP, XML, terus GraphQL gitu-gitu. Cuma rata-rata semua framework library front end itu cuma menyediakan JSON, bukan dokumen-dokumen yang lain kayak shapefile, KML, GeoTIFF, eh, GPKG. GeoPackage ki singkatannya GPKG. Saya baru baru tahu. Itu.
Nah, terus apa sih namanya? Eh, lanjut, lanjut, Jur. Lanjut. Nah, ini basis data. Nih, nah ini kan tadi ya udah bisa saya sampaikan sebelumnya. Ada Postgre, MySQL, Oracle, gitu-gitu. Nah, ini kalau saran saya sekarang itu sekarang kebanyakan statement-statement suhu web di luar sana itu semua akan Postgre pada waktunya. Itu ya. Sebenarnya ini sih, kalau teman-teman nggak advance banget penggunaannya atau nggak advance banget untuk proyeknya, itu teman-teman cukup belajar apa itu SQL, apa itu NoSQL. Jadi nanti mau pakai Postgre, MySQL, Oracle kan sama-sama pakai Oracle tuh. Nah itu sama-sama pakai Oracle, sama-sama pakai SQL. Nah itu jadi belajarnya udah sekalian gitu, nggak usah belajar-belajar lagi. Itu ya. Terus untuk Mongo itu pakai NoSQL. Jadi NoSQL itu nggak harus ada strukturnya. Jadi mau nyimpen data bentuk A, bentuk B, bentuk C, itu masuk semua, sok kabeh pokoknya. Nah itu. Nanti dijelasin nih, kenapa kok. Nanti dijelasin ada akhir-akhir ini, High Spatial ngerjain itu pakai MongoDB ini. Nah itu. Terus, ini logo apa Yur? Logo apa nih Yur? Sing kayak Saturnus berbulu ini. Saya malah kurang tahu. Itu. Apa Yur? Itu Yur, gue mau hilang kok. We. Ya itulah, next dulu aja. Saya malah nggak tahu tuh. Nah ini. Nah, apa itu API ya? Application Programming Interface. Next. Jadi teman-teman, tadi kan ada front end sama back end. Front end itu client side, back end itu server side. Nah, terus komunikasinya pakai apa? Komunikasinya pakai JSON. Nah, nanti dijelasin Yuriko tuh waktu demo. Jadi nanti interaksinya itu kan biasanya teman-teman yang pemula atau yang baru masuk ke web, termasuk saya waktu dulu itu kan bingung tuh. Wah, ini kok bisa ya data di front end sama data di back end, data yang di server sama data yang di tampilan tuh kok bisa nyimpen form terus disimpan kok bisa ketika ditampilin langsung tulisannya muncul seperti itu. Nah, ini interaksinya untuk sekarang mayoritas datanya itu menggunakan JSON. Jadi udah ada bentuknya, udah ada skemanya, tinggal nanti diambil key value-nya, kurang lebih gitu. Nah, itu ya. Wah, irung gatal ya. Nah, itu. Next yuk. Sampai itu tuh iki. Analisis spasial backend. Nah, ini ya, proses mengolah dan menganalisis data geospasial di backend tuh kalau dari PostGIS kurang lebih bentuknya seperti ini, query-nya seperti ini. Select a name, B population, from, nah gini. Itu ada join, distance calculation, clipping. Nah, kalau teman-teman yang kemarin pembaca ebook GeoPandas itu berbeda bentuknya ketika diolah menggunakan Python, apalagi GeoPandas gitu. Nah, itu apa namanya? Beda lagi. Nggak seperti ini bentuknya. Tapi kalau dari database, dari server, SQL-nya seperti ini. Jadi macam-macam bentuknya. Anggap aja banyak jalan menuju Roma gitu. Nah itu. Next. Nah ini contoh framework backend, framework dan bahasa pemrograman sebenarnya. Nih, eh kalau frameworknya itu ada ini Spring, ada GeoDjango. Nah kalau bahasa pemrogramannya banyak nih, ada Python, Node.js, Go, Ruby. Pokoknya banyak banget. Bahasa pemrograman buat backend tuh ada lagi Elixir, ada lagi Java, ada lagi Rust, ada lagi apa ya? Crystal, Crystal Lang. Nah, itu ada. Bukan Crystalline. Crystal Language itu ada.
Terus banyak banget pokoknya. Nah, cuma kalau teman-teman pengen belajar itu saya sarankan itu teman-teman belajar Node.js sama Python aja. Node.js itu buat full stack WebGIS. Python itu bisa juga full stack, tapi nanti Python kalau buat yang ngolah-ngolah yang advance sekali, nah itu pakai Python, oke tuh. Nah itu ya. Terus next. Oh satu lagi, saya ingat, saya pengen mengendorse Ruby ya. Itu kan tadi ada bahasa Ruby tuh. Nah ini salah satu bahasa favorit saya, Ruby. Jadi teman-teman kalau ada yang mau belajar Ruby, japri saya saja. Kita bangkitkan lagi jamaah Ruby di Indonesia itu ya. Gokil pokoknya Ruby itu salah satu bahasa yang menurut saya paling cantik, paling mudah dipahami, paling rapi lah pokoknya paling gampang di customize, enak dilihat. Nah, itu pokoknya Ruby. Tapi ya untuk pengolahan geospasial jarang ya. Tapi untuk web, bah terbaik pokoknya Ruby. Itu ya itu sedikit intermezzo. Nah, next year. Nah ini, tadi kan udah dikasih tahu ini ya, RESTful API itu. Terus ini alur kerja. Nah ini, apa ini? Eh studi kasus. Wah, tampilkan semua sekolah dalam radius 1 kilometer. Nah, jadi misalnya gini, di front end ada user pengen menampilkan pengen menampilkan apa namanya? Semua sekolah dalam radius 1 kilometer. Nanti tinggal diklik gitu. Kan nggak tahu nih user. Yang penting kan klik gue. Kalau error ya nyacati WP gitu. Wah bosok gitu. WP gitu. Wah, apa-apaan nih yang buat itu. Nah, itu kan tinggal ngeklik. Nah, nanti front end-nya bakal manggil salah satu endpoint yang dia itu bakal menyediakan data radius sekolah ini. Ketika diklik, nggak mau tahu tuh front end nggak mau tahu. Pokoknya aku pengen minta data radius 1 kilometer. Nggak mau tahu kamu harus sediakan gitu kepada backend. Nah, nanti backend baru mikir nih. Oh ya udah tak buatin logikanya nih. Nanti di database-nya tak ambilkan dulu. Ketika nanti dari database udah diambil, nanti tak buatin dulu nih JSON-nya seperti apa, GeoJSON-nya seperti apa. Nah, kalau udah nih tak kasih nih ke front end GeoJSON-nya. Nanti kamu olah sendiri. Pokoknya formatnya seperti ini. Misalnya front end, aku nggak mau tahu harusnya tulisan, ya wis kita N aja di sini gitu. Nggak. Jadi biasanya formatnya JSON gitu ya. Nanti dari backend, dari database ini eh, diambilin datanya, nanti diolah ke bentuk JSON. Nanti front end baru mentranslasikan bentuk JSON ini ke web supaya usernya cuma lihat tampilannya aja gitu. Eh nggak usah ini. Apa nggak usah macam-macam gitu. Nah itu. Eh, terus mungkin itu dari saya. Ini lanjut map server itu biar Yuriko aja lah. Saya capek ngomong setengah jam muncul. Jur, iki meh. Ono pertanyaan jebule. Nggak tahu. Meh dijawab sih apa lanjut sih, Yur? Oh, jawab dulu mungkin Mas Imam. Jawab dulu sih. Dari mana ini? Yuk, nih. Sih. Itu iki. Bedanya GeoJSON dan TopoJSON apa ya dari situ? Oh, sih Yur. Ada lagi di atasnya nih. Oh, dari di atasnya. Untuk WebGIS, apakah Oh hasil iya. akhirnya seperti website KLHK bisa membuat, wow, jelas sekali itu pasti. Wah, apalagi kalau ada proyekan masuk ke spasial, wah jamin user bintang 5 pokoknya. Itu. Nah, terus next bedanya GeoJSON dan TopoJSON. Sebenarnya kalau TopoJSON ini saya jarang ini ya, jarang menggunakan dan pernah denger aja. Jadi apa namanya ya? Kurang tahu pasti, tapi seingat saya TopoJSON itu bukan hanya ya, tapi salah satunya TopoJSON itu buat mengurangi ini kalau nggak salah, buat kompres data. Jadi JSON itu kan
tetap ya walaupun tetap kecil, tapi kan bentuk teksnya ada strukturnya. Kalau TopoJSON ya ngompres, tapi saya belum tahu bentuknya seperti apa. Karena jarang juga sih yang bahas TopoJSON ini, atau ini baru dan digunakan saya kurang tahu. Tapi sejauh ini GeoJSON itu cukup. Nah, itu. Terus kapan masuk materi teknis? Ini habis map server ini kalau nggak salah nanti ada demo. Terus apa nih? Saya mau belajar tapi nggak ada basic. Oh boleh. Masa ya nggak boleh? Boleh ini. Basic pemrograman. Boleh. Boleh banget. Mau join Discord? Yuri koi kemarin tak suruh nge-share Discord link di... Tapi belum jadi ya. Nantilah di-share ya grup Discordnya. Nanti kalau ada yang mau belajar bareng-bareng boleh. Tanya jawab di situ boleh. Kadang-kadang juga call boleh. Sambil main FIFA itu boleh. Udahlah itu dulu. Yur lanjut lah dirimu. Ngelau. Ya, oke. Thank you Mas Hamam. Kita lanjut teman-teman. Bertanya Mas, apakah data-data pada website pemerintah dapat kita ekstrak datanya download menjadi data vektor? Jadi pemerintah seperti itu. Nah, kalau Bisa. Mas Hamam mau jawab? Boleh. Ini Ya, bisa. Ada beberapa cara. Setahu saya ya, nanti Yuriko nambahin. Pertama, kalau website-website pemerintah pelit tidak mau memberi data downloadnya, itu bisa dengan scraping. Scraping, nanti kita ambil data-data yang penting, habis itu kita eh, apa namanya? Kita olah dulu, nanti di-convert. Biasanya dari GeoJSON ke vektor. Biasanya kayak gitu. Nah, itu sih. Kalau enggak ya tinggal download aja. Tapi rada ribet biasanya, rada ribet. Nah, itu dulu aja. Nanti lanjut dulu ya aja map ya. map Oke, server. oke. Oke ya, kita lanjut. Oh ya, tambahan kalau website pemerintah itu BIG ya, Tanah Airku itu bisa di-download itu. Nggak perlu tadi. Nah, untuk GeoServer habis ini kita bahas ya. Industrinya seperti apa. Oh, itu banyak. Udah kita udah. Nah, ini geospasial loh ya, yang tadi terkait dengan web desain pemerintah yang bisa digunakan. Dan itu bisa, datanya bisa berupa vektor ya, di-download. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Tadi ya kita udah belajar berkaitan dengan full stack web GIS development-nya ya, bagaimana alur kerjanya dari full stack, itu dari front end, back end dan lain-lainnya. Nah itu kan dalam proses development ya. Nah sedangkan kita itu mau membuat web GIS yang bisa diakses di internet gitu kan, yang mana artinya kita butuh server gitu kan, biar diakses di internet. Nah server, di sisi server itu map itu ada khusus nih karena datanya kan tadi ya, datanya juga khusus. Nah, servernya juga khusus yang disebut dengan map server kayak gitu. Nah, map server itu ya ini ya pengertiannya digunakan untuk menyimpan, memproses dan menyajikan data spasial ya. Nah, alur kerjanya seperti ini juga. Jadi map server kemudian ke dalam web servernya baru diakses di internet dan bisa ditampilkan dalam bentuk WebGIS di dalam client side kayak gitu. Nah, ini untuk map servernya. Nah, Nah ini kalau misal teman-teman tadi ya udah ada yang nyebut server, server itu pasti udah familiar juga dengan standarisasi yang mendukung map server itu ada WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW ya. Kalau misal WMS itu untuk menyediakan gambar peta dan semacamnya lah dan lain-lainnya. Jadi ada menyediakan data spasial dalam format vektor dan lain-lain. Jadi ini untuk fungsi-fungsi utamanya dalam standarisasi dari eh, yang format yang mendukung web map server. Kalau misal teman-teman familiar udah pernah bikin GeoServer ya itu akan apa namanya akan familiar lah dengan standarisasi seperti ini. Nah ini contoh map server ya, contoh map server itu yang tadi udah disebut GeoServer, GeoTools, map server, ada GeoNetwork open source, ada GLG, CKN gitu. Nah, Pak, tapi yang paling banyak digunakan yaitu adalah GeoServer. Nah, sejauh ini yang saya tahu ya, yang saya lihat di beberapa requirement pekerjaan itu kebanyakan semuanya menggunakan GeoServer. Karena GeoServer itu support dan bisa diintegrasikan dengan PostGIS
dan juga PostgreSQL. Terlebih PostgreSQL dan PostGIS ini itu juga bisa diintegrasikan dengan QGIS nih, software QGIS. Dan ketika bisa menggunakan QGIS, PostGIS dan juga Postgre, dan dia bisa bisa melalui si GeoServer ini gitu. Jadi ini untuk kebanyakan menggunakan si GeoServer. Oke. Nah, itu untuk pengenalan singkat ya, map server teman-teman bisa buka lebih dalam lah ya terkait dengan apa namanya map server itu apa aja, penggunaannya apa dan lain-lainnya teman-teman bisa buka. Banyak kok beberapa sumber-sumber belajar terkait dengan map server, terutama di GeoServer karena udah banyak banget yang membahas ya GeoServer. Oke, paling itu setelah ini kita demo ya, demo projectnya. Izin share teman-teman. Oke. Nah, oke. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan apakah data WMS itu bisa divektorkan juga, Mas? Ya, bisa divektorkan juga. Maksudnya kan dia lewat WMS kemudian ditampilkan dalam WebGIS, dia akan berubah data vektor kayak gitu. Nah, oke, Pak. Kita lanjut dulu di demo ya. Ini akan kami sampaikan demonya. Sebelumnya stop share dulu. Saya akan share screen lagi terkait demonya. Demo yang spasial. Hmm, oke. Terlihat ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu produk dari full stack WebGIS development yang kami development ya. Ini udah kami ubah-ubah juga dari project aslinya. Jadi ini cuma prototype teman-teman biar kebayang aja hasilnya seperti apa. Nah, ini biar kebayang hasilnya dulu baru nanti ke code-nya ya, biar kebayang aja. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita bisa ambil dua button, form input dan juga menu utama. Misalnya di menu utama kita lihat ada dashboard, ada rumah rumah layak huni dan lain-lainnya, ini jumlahnya berapa dan lain-lainnya. Ini datanya baru saya refresh cuma satu input doang ya, satu. Ini masih nol semua. Nanti kalau misal mau nambah itu menggunakan form. Nah, ini petanya. Ini juga pakai dummy semua ya, dummy data semua. Ini data KRB wilayah di Yogyakarta. Nah, misalnya kalau misal kita mau ada tadi ada satu data ya, rumah layak huni, bisa diklik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini dummy data doang atau data contoh. Nah, ini akan muncul seperti ini. Foto sebelum, foto sesudah. Dia akan tersimpan di database. Ini menggunakan Next.js semuanya. Ini database semuanya, isinya rumah layak huni. Nah, ini dummy data semua. Oke, nah ini ini full stack karena kita butuh data yang dinamis ya. Maksudnya data dinamis itu ya data tidak hanya data yang visual doang, tapi juga bisa dilakukan oleh si user untuk membuat data sendiri tanpa harus kita di dalam di backend-nya gitu. Tapi user juga bisa membuat data sendiri menggunakan isi form ini gitu. Nah, misalnya kita mau ngisi form ya. Tadi kan udah ada rumah layak huni ya. Kemudian kita mau ngisi rumah tidak layak huni misalnya. Nah, ini isi ngasal aja misalnya. Umurnya 122. Misalnya 26. Kerjaan misalnya seperti ini. Ngasal dulu. Nah, ini kita masukkan koordinat di sini. Ini masih berupa data point ya. Jadi belum poligon atau data yang lain. Karena ini masih prototipe dan berupa apa namanya data baru ditantang koordinat aja, belum bisa poligon. Kalau misal nanti nextnya akan dibikin poligon dan juga data-data poligon dan lain ya, nggak cuman koordinat aja. Karena kan tergantung ya penggunaan formnya seperti apa. Kalau misalnya ini kan rumah kan berarti kan tetap poin ya. Nah, ini masih koordinat.
Misalnya kita akan tambahkan data koordinat. Nah, ini juga masih manual ya, masih manual masukkan koordinat. Kalau misal sebenarnya bisa kita masukkan alamat nanti akan ditransformasikan menjadi koordinat. Itu yang kemarin yang di tengah-tengah itu kalau misal teman-teman lihat di pollingnya kan ada geocoding ya. Geocoding menggunakan OpenStreetMap. Nah, geocoding itu salah satu penerapannya itu ketika kita upload alamat itu bisa di diolah menjadi koordinat gitu, sehingga bisa ditampilkan di dalam map. Nah, ya, bentar saya akan masukkan dulu contohnya koordinat di Yogyakarta ya biar tertampil. Soalnya ini biar tertampil di petanya. Nah, ini juga harus sesuai ya. Ini masih belum apa namanya? Masih manual seperti ini, jadi belum bisa memasukkan alamat langsung muncul koordinat. Karena tadi ya kita butuh geocoding untuk pengembangannya nanti akan ke arah sana ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti akan tertampil. Contoh demo spasial. Ini kita kasih foto juga. Nah, ini dia akan langsung muncul di dashboard adalah satu rumah tidak layak huni. Nah, ketika kita masuk ke map, ke WebGIS mapnya, kita akan lihat juga. Nah, ini rumah tidak layak huni dengan icon yang berbeda. Ketika diklik, akan muncul data yang tadi nih. Nah, termasuk penerapan AI ini gitu. Ini data yang tadi saya masukkan. Termasuk dengan ID-nya, bla 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 bla, dan lain-lainnya. Ini contoh demo spasial. Nah, ini adalah demo hasil produknya. Nah, bagaimana di belakang layarnya? Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, ini ada database-nya juga yang tadi kita udah upload. Ada kayak huni. Nah, ini semuanya ada di sini nih. Contoh. Dan jadi download juga menggunakan file Excel ya ini, download Excel kayak gitu. Nah, itu untuk hasilnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teknis pembuatannya itu seperti apa. Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, chat aja ya. Dan itu Mas Hamam masih balas-balas di situ tuh. Nah, oke, stop sharing lagi. Kita share screen lagi code-nya. Nah, ini untuk eh, produk atau source code-nya yang tadi itu kita bikin ya. Tadi sudah belajar full stack-nya, kemudian bagaimana integrasinya antara front end dan juga back end. Nah, ini kita akan bahas. Nah, ini tadi yang disebutkan Mas Hamam, produknya total kita semuanya menggunakan Next.js, baik itu back end-nya maupun front end-nya. Nah, ada di sini nih, ini semua nih. Nah, pertama, letak front end-nya itu di mana? Ada di sini. Folder app, ada komponen-komponennya, ini form, map, table, dan lain-lainnya ya. Ini mapnya menampilkan map itu di sini, logikanya seperti ini, kurang lebih ya. Ini logika yang udah kami buat. Ada formnya juga, ini form-form yang udah kami buat. Kemudian ini dashboardnya yang tadi ya, menghitung totalnya, total rumah layak tidak huni, rumah layak huni, rumah tidak layak huni itu berapa dan lainnya itu pakai di dashboard ini sebagai sebagai apa namanya UI-nya atau front end-nya. Nah, ini untuk dashboard-nya, kemudian ini database ya, ini UI database ya, bukan database secara back-end, tapi database di UI, karena di UI kan ada database-nya kan. Nah, ini untuk menampilkan nih di sini, bencana, drainase, bla 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 bla. Nah, ini untuk formnya, form UI-nya atau user interface-nya, itu ada bencana dan lain-lainnya juga ya. Form-form yang tadi kita isi itu ada di sini nih, ini front end-nya. Kemudian map-nya juga, ini untuk menampilkan tadi map. Nah, ini kan map. Setting juga ada tadi yang buat menampilkannya. Nah,
Bagaimana cara interaksi? Oh ya, backend-nya di mana ini di sini nih backend-nya. Ini backend-nya di GIS type dan ini menggunakan database MongoDB. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini ada get to ambil data, post itu untuk apa namanya post itu untuk upload data, post data ya gitu ya, ngepost, delete juga hapus data ya gitu. Ini untuk API yang dibuat oleh si backend kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk menggunakan MongoDB. Nah, kemudian bagaimana cara interaksinya? Ini kan tadi kan kita udah bikin nih. Ini API dari backend-nya. Nah, kita mau interaksi nih antara backend dengan frontend. Nah, caranya seperti apa? Misalnya kita mau post dulu ya, ngepost data bencana nih misalnya. Nah, cara interaksinya atau yang tadi udah ada di gambaran tadi ya, alur kerja full stack, di sininya keterapan seperti ini. Nah, ini adalah UI-nya nih kan, form komponen. Form komponen itu tadi ya, formnya seperti apa. Nah, cara interaksinya di sini. Ini handle untuk upload atau submit. Nah, nah ini dari user masukkan datanya semuanya di sini. Ketika udah datanya udah terkumpul semuanya, ada handle submit. Handle submitnya akan ada logika logika seperti ini. Ketika data foto, dia akan masukkan data fotonya ke dalam path ini. Kemudian filenya akan masuk ke dalam folder lokasi dari backend-nya menaruh di mana gitu. Nah, dengan API-nya, tadi kan ada API ya, kalau misalnya teman-teman ingat. Nah, API-nya pakai ini, seperti ini. Fetch. Fetch itu untuk apa namanya, mengintegrasikan itu. Ada metodenya, ada macam-macam ya, ada fetch, ada Axios, dan lain-lain. Nah, ini untuk metodenya adalah post, kemudian request body, itu adalah data-data dari yang dikirim oleh si user. Sehingga dia akan masuk ke dalam database. Ini cara integrasinya seperti ini. Nah, ini cuman apa namanya ya, contoh code ya. Jadi nggak semerta-merta code ini digunakan semua orang back end gitu ya. Maksudnya orang full stack, tapi ya tergantung kebutuhannya teman-teman seperti apa. Karena kita butuhnya seperti ini ya, contoh code-nya seperti kayak gini. Ini post. Ini untuk mengupload. Nah, setelah di post ya, tadi kan kita udah ngepost isi form kan. Isi form kita udah mengisi. Nah, cara get datanya seperti apa? Nah, get datanya kan kita ada 3 ya tadi. Kalau di dashboard kita cuma butuh data jumlahnya aja, ya kan di dashboard. Nah, ini di dashboard. Kalau di map kita butuh koordinat dan juga pop up-nya. Kalau di database kita butuh data semuanya. Nah, di dashboard kita pas kasih logika. Kita get-nya adalah gis count. Nah, ini dari mana? Ini dari backend. Dari backend gis count ini. Karena dia di backend udah menghitungkan nih jumlah formnya berapa, eh, jumlah isi datanya itu berapa. Kemudian dari backend dia udah menghitung semuanya kemudian ditampilkan di dashboard melalui si ini. Kita tinggal ngasih respon fetch untuk ambil data. Metodenya adalah get gitu. Get itu ambil data di dashboard. Nah, selanjutnya dari dashboard kita ke map, ya kan? Di map ini page map, kemudian masuk ke dalam komponen mapnya. Nah, di dalam map itu ada fetch data juga, tergantung database-nya apa. Nah, ini ada beberapa logika lah di sini, karena kan data di map itu tergantung juga data apa, koordinatnya apa, dan icon yang harus ditampilkan seperti apa. Jadi ini banyak logika-logika di sini harus ditampilkan. Nah, ini base map-nya kita menggunakan OpenStreetMap dan juga Google Satellite, Google Map. Ini data-data tambahannya. Nah, ini logikanya seperti ini. Kurang lebih seperti inilah untuk komponen mapnya. Di ini sama juga ya, ambilnya em, metodenya fetch, ambil data di API, GIS, PJU ya tadi itu. Kayak di diagramnya full stack basis kayak gitu. Nah, ini menggunakan Leaflet teman-teman untuk library-nya. Leaflet yang diintegrasikan dengan Next.js kayak gitu. Nah, ini cara makainya seperti ini. React Leaflet, React Leaflet. Nah, di database pun sama kayak tadi ya, fetch data juga, fetch nih, fetch respon, API GIS. Nah, nanti setelah berdata mau diapain nih? Nah, karena tadi
apa namanya image-nya itu hanya berupa pet ya. Nah, di sini diproses lagi nih biar tertampil gambar, bukan hanya patch aja. Patch itu kayak URL-nya lah kayak gitu. Jadi bisa biar tertampil kan dikasih logic lagi kayak gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah ini untuk download juga download CSV, CSV file. Ini seperti ini ya logikanya. Handle delete untuk menghapus juga sama, fetch, delete, respon oke dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Udah ada pertanyaan banyak ya. Yur, Oh ada ya, pertanyaan itu. Webnya responsif buat mobile juga, apa? oh Juga tidak. oke. Lupa aku, kan awakmu sing gawe front Iya, end. eh tentunya ini responsif dengan mobile ya. Nah ini dan bisa dilihat, misalnya kita mau di HP ini seperti ini tampilannya. Dashboard, nah seperti ini. Ganti screen yuk. Oh sorry, ya ya ya. Ah, ini ya, tadi kurang lebih teksnya seperti itu. Nah kan saya akan tampilkan untuk demo yang, nah ini akan seperti ini. Kalau di mobile, responsif dengan mobile apa tidak responsif. Nah ini seperti ini. Nah ini apa namanya CSS-nya juga stylingnya selain menggunakan Next.js ya untuk framework front-end-nya ini juga menggunakan Tailwind, CSS Tailwind. Nah ini dashboard, ini ada peta. Nah seperti ini dia udah responsif juga di peta. Kemudian kemudian apa namanya database-nya juga ini responsif kayak gitu ya. Ketika ini menggunakan ini misalnya iPad atau tab. Nah ini juga responsif. Maaf OT. Ini bertanya itu web responsif. Ini sudah dijawab semua ya sama Mas Hamam. Apa masih ada yang masih mau ditanyakan lagi? Nah ini paling seperti itu ya teman-teman terkait dengan demo projectnya, demo produknya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silahkan. Open mic eh saja. Open mic aja sekarang bebas kita diskusi santai biar lebih apa namanya ya lebih kenal mungkin karena kita satu bisa jadi nanti kita ada project bareng mungkin ya. Nah, ini udah ada yang present silahkan Mas. Y- Yur sambil di-share iki presensi ini Oh iya ya, sambil saya yang share juga ya yang presensinya yang biar butuh pada looting, yang butuh looting sertifikat. ya ya ya, aku share teman-teman. Habis ini Em, siapa? Mas silahkan. Syarifuddin, monggo tuh kalau mau. Ini share screen lagi. Iya Mas, eh, yang siang namanya web di sini kan sangat teknis, web development ya. Jadi eh, ya lebih ke database dan sebagainya. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan layer yang bisa kita pakai. Jadi tadi disampaikan kita bisa pakai OpenStreetMap, pakai Google, atau mungkin pakai yang lain gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan Google. Google itu berkaitan dengan copyright gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan background Google gitu ya, apakah itu cukup aman? Aman dalam arti free gitu ya, seperti OpenStreetMap, ataukah mungkin awalnya free, tapi pada satu waktu tertentu, misalnya sudah berapa kali klik gitu kan, sudah populer websitenya, terus kita kena agih dari Google atau tidak. Ini mungkin dari pengalaman mas-mas di high spatial itu seperti ya. Mungkin itu aja mas, terima kasih. Baik, ini sebelumnya sepertinya sedikit macet-macet, tapi setangkap saya ini ya, kalau menggunakan Google Maps gitu. Nah, di Google Maps sendiri itu menyediakan Maps platform. Jadi kalau dilihat update terakhir
itu setiap bulan itu gratis $200. Jadi di mana nanti teman-teman yang mau pakai Maps platform dari Google, mau pakai Maps API-nya, mau pakai Maps SDK-nya, mau pakai Tiles-nya, Aerial View, terus Static Map, Static Street View, itu gratis per bulannya itu $200. Selebihnya nanti kalau udah melebihi batas kuotanya itu nanti bayar. Termasuk routing engine, terus apa namanya, geocodingnya, itu semuanya ini apa namanya, nanti ada free monthly cost-nya. Nah itu, nah ini ada kalkulatornya kok, kalau ada yang mau lihat kalkulatornya itu ada di sini. Nah enak banget sebenarnya menggunakan Maps platform, cuma ya minusnya mahal. Minusnya mahal. Google sudah mulai kapitalis. Nah itu. Jadi kalau apa namanya, proyekan dikasih term on service ya, TOS, term on service. Jadi nanti ada beberapa gratis, nanti tapi kalau udah di kuota tertentu nanti bayar gitu. Ini juga Google paling komplit kalau kayaknya ya, paling komplit. Tapi kalau secara apa namanya, eh secara yang aneh-aneh kayak visualisasi apa namanya, yang kayak visualisasi angin, terus visualisasi suhu gitu-gitu, kayaknya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada karena saya belum pernah sih kalau di Maps platform Google. Jadi kalau yang mau aneh-aneh ya bisa pakai Map Tiler, Mapbox, Year Map gitu-gitu aja. Nah itu tak share juga linknya kalau yang mau lihat pricingnya. Tapi ya itu produk dari Maps platform ini itu bagus tapi mahal. Bagus tapi mahal. Itu semoga menjawab. Terus hmm, ada lagi yang mau Itu di tanya? komentar. Itu database-nya pakai apa? Oh, ya iki Yur, wah ini penting iki tadi belum dibahas ini. Nah, ya database-nya yang kita pakai di proyek barusan itu pakai MongoDB. Karena apa? Sebenarnya kita tadinya mau pakai PostgreSQL, terus mau pakai PostGIS. Nah, tapi ketika waktu itu diskusi, kita mikir bareng-bareng, kayaknya nanti nggak ada apa namanya ya, istilahnya ya. Kayaknya nggak ada kalkulasi atau perhitungan geospasial di dalam produk tersebut. Atau sementara ini cuma buat menyimpan dan menampilkan data. Maka dari itu, karena formnya banyak banget, terus requirement-nya dari form yang satu dengan yang lainnya itu tidak beraturan, maka kita putuskan pakai MongoDB yang NoSQL. Kenapa kok pakai MongoDB ya? Tadi pertama NoSQL, sama kalau teman-teman pakai MongoDB Atlas itu ada tier yang gratis. Ada level gratisnya. Jadi teman-teman bisa pakai aja tuh. Gratis selamanya. Kalau nggak salah itu cuma sebesar penyimpanan 500 mega. Itu kan oke banget lah ya. Nah, makanya pakai itu. Jadi kalau database-nya support CRUD enggak ya support banget kalau cuma CRUD gitu. Jadi itu sempat diskusi apa namanya? Sempat diskusi sedikit lebih dalam tuh kemarin waktu memutuskan itu. Terus apa nih? Berarti itu yang database spasial seperti SHP itu NoSQL juga bukan. Jadi yang disimpan itu cuma sebatas GeoJSON-nya. Kalau mau nyimpen SHP yaitu pakai map server ya. Itu beda cerita nanti. Nah itu. NoSQL cuma bentuknya JSON aja, GeoJSON. Tuh. Nah, menambahkan ya, Mam. Nah, ini menambahkan udah di pertanyaan ya. Jadi nambahin ketika teman-teman ada data save file ya atau SHP, ketika mau di convert
itu menggunakan ArcGIS itu bisa, menggunakan QGIS juga bisa. Jadi misalnya teman-teman mengolah datanya di QGIS, kemudian ekspor aja di GeoJSON gitu. Nah, dari data GeoJSON itu bisa ditampilkan langsung tanpa perlu menggunakan map server atau menggunakan database ya. Jadi ya, kalau misalnya cuma mau visualkan data aja, itu pakai pengolahannya pakai QGIS atau ArcGIS, kemudian di convert jadi GeoJSON itu bisa. Kayak gitu. Nah, itu udah dijelaskan ya. Kalau pakai software pihak ketiga. Tapi kalau teman-teman pengen Betul. apa namanya? Pakai yang ngoding banget, si paling coding. Nah, itu di package JavaScript, di package Node itu ada SHP itu GeoJSON. Kalau di Python apalagi banyak pakai GeoPandas bisa, pakai apa namanya? Apa? Wah, banyak pokoknya lah itu. Pokoknya banyak tuh. Mau pakai apa aja bisa. Terus ini library-library kayak ini yang support support map server ya, yang mereka juga menyediakan map server kayak MapTiler gitu-gitu. Itu ketika teman-teman uploadnya SHP nanti langsung dikonvertin sama mereka ke GeoJSON juga. Nih kalau teman-teman pengen baca itu ada nih SHP to GeoJSON. Tapi kalau teman-teman mau beli ebook GeoPandas, nah itu ada juga tuh di sana caranya pakai Python. Itu tipis-tipis promosi ya. Itu. Nah, itu kalau mau pakai yang Node.js itu bisa pakai itu. SHP GeoJSON. Terus ada SHP.js. Oh no SHP.js nih. Ada nih SHP.js. Wah, gokil nih SHP.js. JavaScript library parsing subfile return JSON protect into WGS. Oh ini ada juga nih SHP.js. Bang, ada promo akhir tahun. Enggak. Wah, wih, minta Yuriko aja itu. Japri personal diperas aja itu. Itu boleh sepertinya. Minta. Kalau enggak promo, enggak tak unfull itu. Boleh tuh. Coba aja Waduh. tuh. Ya, ya tunggu aja lah terkait promo-promoan. Tapi kalau yang promo yang tadi itu dulu, pelatihan dulu ya. Pelatihan promo yang khusus buat hari ini itu yang pelatihan AI itu teman-teman. Sama khusus member High Spatial Community nanti kalau misal hari ini masih belum mau daftar ya, masih mikir-mikir, besok ada promo 30% lah khusus buat di grup High Spatial Community. Itu dulu aja. Ya, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Oh iya, apa namanya? Tadi yang error kursor AI itu apa namanya ya? Japri Yuriko aja minta link Discord kalau misalnya Yuriko belum mau nge-share Discord. Nanti kapan-kapan call di Discord aja tuh. Tapi jangan nanti malam ya, malam minggu ya bro. Nanti, nah, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan. Ya, ada Kalau lagi. mau open mic boleh. Ya, open mic atau diskusi santai aja teman-teman. Kalau nggak ada, kita akan sudahi. Kalau misalnya memang nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi, ditanyakan, silahkan. Atau sewaktu-waktu teman-teman ini lewat WA tuh di grup itu boleh. Banyak tuh yang sering diskusi kadang-kadang saling share soal apa namanya? Shape file, GeoJSON, data apapun. Kemarin sempat ada yang nge-share codingan komplit tuh, gokil loh. Codingan komplit. Soal apa ya? Lupa saya tuh. Apa ya, Ru, ya? Terus ada juga yang tanya error. Itu juga nggak masalah tanya error. Kemarin banyak juga teman-teman yang bantu tuh. Ketika error di GEE, pengennya gimana? Pengennya gini tapi kok error, langsung difixkan sama ini ada juga. Tuh. Oh ya, mungkin monggo Pak David Munto boleh. Ya, halo, selamat siang. Saya mau bertanya, Kak. Eh, untuk
ini apa namanya pelatihan WebGIS dasar nanti ke depannya ada nggak kayak kita dari awal bikin webnya sampai jadi gitu. Mungkin Oh. dari high spatialnya udah nyiapin atau kayak gimana? Ya, untuk pelatihan WebGIS yang full stack WebGIS itu nanti akan ada di, kalau capek ya itu akan di Februari. Kalau capek, kalau nggak capek nanti eh AI itu kok tadi lali aku Yur. Ya Yuriko lah sing jawab saja, jangan saya nggak tahu jadwalnya. Iya, oke. Untuk nanti ada dari dasar full stack WebGIS nanti pakai Live ya. Itu rencana kalau rencana awal itu di Februari 3 minggu Februari di 3 minggu pertama di bulan Februari. Nah tapi nanti akan kami infokan lebih lanjut ya, belum fixnya kapan. Pokoknya tapi yang jelas itu setelah pelatihan AI gitu kan. Itu sih Mas David. Jadi itu Oh ada ya, full stack siap-siap. seperti itu. Kalau cuma sekedar web WebGIS bukan full stack WebGIS ya. Ini ada e-booknya. Oh iya, Iki Yur. QGIS to Web. Nah itu ada kalau mau nyoba-nyoba dulu. Tapi Hmm. kalau saya kurang marem ya bahasa nih. Kurang puas itu. Nah, Nah itu kurang puas di situ. Jadi nanti yang full stacknya nanti. ya. Karena kita pengennya gini. Pengennya di spasial itu kemarin ketika diskusi pengennya nanti bisa nge-provide pelatihan itu mulai dari kayak gimana cara nyiapin data, gimana cara kalau ngambil data nggak download satu-satu, kan misalnya di BIG tuh download satu-satu kan capek tuh. Maksudnya yuk klik terus. Nah itu nanti gimana cara otomatisasinya, terus kalau misalnya integrasi real time cuaca tuh kan ada real time-nya tuh. Itu gimana, terus WebGIS-nya gimana, analisa geospasialnya gimana, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak tuh, sampai lupa saya. Karena saya nggak pernah nyatet, Yuriko yang nyatet tuh. Itu terus AI juga buat yang pengen nyoba AI. Terus QGIS, ArcGIS itu juga ada. Pokoknya itulah, pengen ini, pengen nyoba nge-provide materi satu-satu gitu. Tapi ya tetap nanti pengennya ya nggak cuma yang berbayar, yang gratis pun juga seperti yang kayak gini itu tetap disediakan karena ya udah dapat untung tapi nggak dikembalikan cashbacknya ke umum kan sedikit dosa ya Nyi ya. Jadi ya kalau luang gini-gini akhir tahun teman-teman di luar lagi pada cuti karena saya sama Yuriko kerjanya di sini ya nggak di luar nggak ikut cuti ya ngapain ya udah buat pelatihan gratis gitu aja gitu. Hitung-hitung CSR ya. Hitung-hitung CSR. Itu. Sudah. Awakmu lah. Ngelaku, Jur. Ya, oke. Pertanyaan lagi nih, mungkin dua lagi ya ini ya, Bang, terkait GeoServer integrasi dengan PostGIS ada materinya kah, Bang? Kalau dari Aspa sendiri itu belum ada ya, entah itu e-book atau ininya. Tapi rencana nanti kalau misalnya ada pelatihan full stack-nya akan kami bahas lah di situ terkait dengan GeoServer dan juga PostGIS. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari dulu nih terkait dengan materinya, cari aja bagaimana integrasi GeoServer dengan PostGIS itu banyak kok di beberapa di internet, cari aja kayak gitu. Nah, kalau materi dari kami memang belum ada ya, entah itu di e-booknya atau di pelatihannya. Nah, tapi kami rencana mau adain itu di pelatihan besok nih yang full stack. Adain pelatihan geoportal juga dong. Ya, besok kami siapkan dulu ya tadi ya. Seperti Mas Hamam bilang, kami pengen provide dari awal ya, dari ambil data, integrasi data, kemudian baru ke analisa datanya, sampai ke WebGIS full stack-nya kayak gitu. Jadi pengennya sih biar apa namanya ya, biar ya tahu GIS itu nggak cuma di QGIS sama GIS doang kayak gitu ya, tapi bisa tahu lebih dalam. Ya, jadi nggak cuma di bisa QGIS sama GIS doang, tapi bisa next level di situ kayak gitu lah, kayak gitu. Nah, paling itu aja teman-teman ya. Jangan lupa isi presensinya udah saya kirim juga ya, ini saya kirim lagi. Dan untuk apa namanya materinya udah
kami kirim juga ya, udah admin kirim di grup WhatsApp. Silakan aja itu akses materinya di situ. Kemudian untuk e-sertifikatnya kami akan buatkan di minggu ke depan ya. Jadi tunggu aja. Nanti akan di email melalui email yang teman-teman kirimkan di presensinya. eh itu kemudian untuk recordingnya atau nanti untuk rekamannya juga ada. Ini akan kami upload di YouTube. Setelah ini nanti kami akan upload di YouTube dan teman-teman bisa melihat ulang rekamannya lah kayak gitu. Nah, itu aja teman-teman. Mungkin terakhir ya, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Thank you, thank you. Izin Sama-sama, Mas, Bang. Ya, silahkan. sebenarnya hanya ingin berdiskusi aja Mas. Saya kalau bisa HI spasial ini harus besar Mas. Maksudnya ini kan komunitas yang sangat-sangat akan berkembang menurut saya ke depannya. Karena jujur selama saya menggeluti dunia GIS itu sangat jarang orang yang mau berbagi ilmu gitu. Jangan bagi ilmu, bagi data aja nggak mau kadang-kadang. Jadi kalau bisa HI spasial ini menjadi komunitas yang aktif Mas. Jadi mungkin tidak hanya sebatas eh, pelatihan saja, mungkin kita kalau bisa sampai berkembang kan, kita bisa buat aplikasi Mas. Yang bisa kita gunakan di dalam komunitas juga bisa kita jadikan ini eh, cuan kata Mas Hamang tadi kan kalau nggak ada cuan tuh capek juga mikirnya Mas. Jadi kalau bisa HI spasial nih harus berkembang lagi Mas. Itu aja sih dari saya Mas. Ya, terima kasih ya Mas Timotius Kurniawan. Ya, harapannya seperti itu ya. Jadi harapannya Spatial Community ini bisa terus berkembang ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Timotius ini ya semoga harapan itu bisa jadi kenyataan ya. Semakin berkembang dan harapannya sebenarnya biar GIS atau geospasial di Indonesia ini semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu. Dan ketika banyak orang yang tahu, banyak yang menggunakan bidang-bidang yang lain ya, yang di luar orang-orang geospasial dan orang-orang IT itu bisa pakai GIS, bisa dikenal sama bidang-bidang yang bahkan di luar kita misalnya ya, orang-orang ekonomi misalnya, orang pertanian bisa mengenal geospasial, ya harapannya orang-orang yang bergerak di GIS itu semakin banyak yang bergerak di sana dan semakin banyak ketika banyak proyeknya ya tadi Mas Mam bilang banyak cuannya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi harapannya juga ada grup itu juga buat tempat diskusi, tempat sharingnya teman-teman. Ketika teman-teman ada yang mau didiskusikan apapun berkaitan dengan geospasial, kalau misal kami bisa jawab, kami akan jawab. Kalau misal nanti kami mungkin nggak bisa jawab ya terbatas keilmuannya, teman-teman yang lain bisa menampal itu. Jadi saling bantu dan saling bahu membahu lah di situ kayak gitu. Itu terima kasih Mas Timotius Kurniawan. Itu aja teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa isi presensinya dan kasih feedbacknya juga dari feedbacknya. Sekian dari kami. Selamat pagi menuju menuju siang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Happy weekend. Happy weekend. Thank you.